Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sahabat Perpustakaan Nasional. Hari ini perkenalkan kami dari tim Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan akan menjelaskan kegiatan konservasi. Mungkin sebelum kita mulai, kita akan perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nama saya Imam Supangat. Lalu kemudian sebelah kiri saya, silakan Pak, perkenalkan diri. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Aris Riyadi. Bapak Ibu boleh panggil saya Aris ya. Saya dari Subkoordinator Perbaikan dan Perawatan Koleksi Karya Rekam dan Naskah Kuno. Itu saja. Terima kasih Pak Aris. Lalu kemudian sebelah kanan saya, silakan. Terima kasih Pak Imam. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Widya Kusuma, biasa dipanggil Widya. Saya dari Subkor yang sama dengan Pak Aris dan Pak Imam. Ya, terima kasih. Sebelum kita ke kegiatan praktik ya dalam konservasi bahan perpustakaan, kita akan memperkenalkan dulu alat dan bahan yang kita gunakan sehari-hari. Penjelasan alat dan bahan yang kita gunakan nanti akan dijelaskan oleh Mbak Widya. Silakan nih Mbak Widya. Terima kasih Pak. Baik Bapak dan Ibu, pertama-tama saya akan menjabarkan alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk konservasi bahan perpustakaan di Pusat Preservasi Perpustakaan Nasional. Yang pertama ada blender, kemudian ada lace saucer, digunakan untuk membuat lem starch, kemudian ada cutting mat, penggaris, mangkuk stainless steel, tisu Jepang 6 gram, plastik Melinex, botol sprayer, kanebo, spatula, kuas, saringan starch, tisu Jepang 30 gram, kaca pemberat, CMC, starch, pipet tetes, gelas arloji, gunting, cutter, bahan enkapsulasi dan lining. Kemudian ada kain strimin atau kasa nyamuk, cotton bud, ada sarung tangan, kalium permanganat, asam oksalat, aquades, toolkit, bahan bleaching. Lalu di sini ada akrilik yang telah ditempel dengan kain abutai. Kemudian ada spons, botol Erlenmeyer, gas karbon dioksida, magnesium karbonat, neraca timbang, microfiber, double tape, pemotong corner, dan gelas ukur. Baik, terima kasih penjelasannya tadi Mbak Widya. Kita sekarang lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat bahan ataupun larutan yang akan digunakan dalam kegiatan praktik kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai praktik nih, kita akan ada penjelasan lebih lanjut. Nah, penjelasan yang akan diberikan itu dari Pak Aris. Nah, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Imam. Bapak Ibu ya, saya ingin menjelaskan sedikit ya, kira-kira apa yang akan kita lakukan nanti gitu ya sepanjang proses praktek ini gitu ya, bahwa ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan gitu ya sebelum nanti kita akan praktek bleaching ya. Kemudian kita harus membuat sebuah persiapan ya, terutama untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan. Nah, disinilah pentingnya gitu ya melakukan perbaikan ya, atau melakukan konservasi itu, maka diperlukan sebuah persiapan. Baik, kalau gitu kita bisa langsung praktek ya untuk bisa ditunjukkannya, kemudian bisa dilakukan oleh Mbak Widya. Baik, silakan Mbak Widya. Oke, setelah kita melakukan tadi penjelasan pengenalan alat dan bahan yang digunakan gitu ya, kita lanjut ke dalam proses bleaching. Ya, mungkin Mbak Widya bisa menjelaskan apa itu proses bleaching. Iya, baik Sobat Pustaka, proses bleaching itu adalah proses penghilangan noda dan kotoran yang ada pada dokumen. Itu ya, Pak. Oke, lalu kemudian apa saja nih syarat untuk dokumen bisa di bleaching? Nah, kurang lebih kita harus melakukan pengujian Pak terhadap dokumen kita. Antara lain yang pertama kita harus mengecek apakah dokumen kita itu rapuh atau tidak.
Karena kalau dokumennya rapuh kita tidak bisa melakukan bleaching. Karena bleaching itu sendiri nanti akan mendegradasi selulosa yang ada pada dokumen. Malah jadi rusak begitu ya? Iya. Oke. Untuk pengecekan kerapuhan ini sendiri kita secara mudahnya dapat diketahui dengan menekuk ujung dari dokumen sedikit. Kemudian kita lihat apakah patah atau tidak. Oke. Gitu ya, Pak. Kalau satu kali tekuk sudah patah, Ya, berarti rapuh. sangat-sangat rapuh begitu Iya, ya, dan tidak jangan- dianjurkan untuk ya, di bleaching. Jangan di bleaching. Kemudian setelah proses uji yang kerapuhan, kita dapat melakukan uji kelunturan tinta terhadap larutan kimia yang akan kita gunakan, yaitu nanti ada kalium permanganat dan asam oksalat. Selain itu kita juga harus menguji kolorimetrinya menggunakan konika minolta. Nah, nanti itu untuk mengetahui apakah sebelum dan sesudah proses bleaching ini terjadi perubahan warna. Oke, berarti kita lanjut ke langkah selanjutnya. Ya, mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya kita buat apa nih, Mbak? Selanjutnya kita membuat larutan kalium permanganat, Pak. Nah, kalium permanganatnya itu sebesar 3%. Fungsinya apa nih kalium permanganat? Ini untuk melunturkan noda-noda yang ada pada bahan pustaka. Tadi 3% ya. Jadi misalkan kalau airnya 1 liter berarti 30 gram. 30 gram. Kita timbang kalium permanganatnya. Sudah cukup, Mbak? Cukup, Pak. Oke. Setelah ditimbang, kita campurkan ke dalam. Ke dalam aquades yang Aquades. telah dituang ke dalam sink. Oke. Kita masukkan bubuk kalium permanganatnya. Kemudian kita aduk, Pak, dengan spatula. Itu udah mulai bercampur ya warnanya. Iya. Warnanya akan menjadi ungu tua. Jadi sebelum kita melakukan bleaching, pertama kita harus menguji, Pak, apakah dokumen kita ini luntur terhadap larutan-larutan kimia yang akan digunakan. Jadi untuk preventifnya gitu. Oke. Uji pendahuluan seperti itu ya? Iya, uji kelunturan. Kemudian ada satu lagi uji, yaitu uji kolorimeter. Itu untuk melihat apakah nanti terjadi perubahan warna sebelum dan sesudah bleaching. Oke. Baik, Pak, yang pertama kita langsung buka aja nih, nama alatnya konika minolta. Ini digunakan untuk menguji warna dokumen. Bisa dokumen, mikrofilm, foto, begitu. Cara pakainya gimana tuh? Cara pakainya di sini ada tombol on dan off. Kita nyalakan. Kemudian untuk pelindung lensanya sendiri, pelindung sensornya kita buka. Udah, langsung kita tempelkan ke dokumen kita, Pak. Misalkan di sini. Kemudian langsung kita scan. Tuh. Ya. Ada bunyinya tadi ya? Iya. Jadi di sini ada parameternya 3. L, A, dan B. Nanti kita akan bandingkan parameter ini sebelum dan sesudah bleaching. Kita catat dahulu. Di sini untuk L-nya 77,1, A-nya 6,8, B-nya 23,2. Lalu kalau sudah, kita tinggalkan dulu kolorimeternya. Kita lanjut ke uji kelunturan dokumen. Siap. Kita menggunakan zat apa nih untuk uji kelunturannya? Nah, kita menggunakan larutan yang tadi sudah kita buat, Pak, yaitu kalium permanganat dan asam oksalat. Iya. Di sini kita menggunakan bantuan cotton bud. Cotton budnya kalau bisa yang ujungnya runcing ya, sobat pustaka. Itu bisa didapat di mana, Mbak? Banyak, Pak, ini dijual di toko-toko online. Kita celupkan
ujung cotton budnya ke kalium permanganat. Ya. Kemudian kita totolkan ke, kalau bisa ke pojokan yang ada tulisannya, Pak. Seperti ini, sedikit saja. Lalu kita lanjutkan dengan asam oksalat. Di tempat yang tadi kita totolkan kalium permanganat. Iya, betul. Untuk melihat apakah reaksinya terjadi dan tintanya luntur atau tidak. Ya, ternyata bisa dilihat itu hurufnya masih terlihat ya. MUCH. Iya. Setelah kita memastikan dokumen kita sudah aman, tidak luntur terhadap larutan yang akan kita gunakan, sekarang kita lanjut untuk rinsing, Pak. Oke, proses rinsing. Ya. Ya, siap. Selanjutnya ini bahan pustaka yang dipenuhi dengan noda. Kita rinsing dengan air mengalir selama 15 menit. Oke, sudah 15 menit ya. Iya. Lalu Selanjutnya kita akan merendam dokumen dalam larutan kalium permanganat yang tadi sudah kita buat. Kita harus memastikan, Pak Imam, agar dokumen ini tercelup secara merata. Kalau tidak, nanti warnanya akan belang-belang. dan ini harus hati-hati ya. Betul, Pak. Dokumen ini kita rendam selama 30 menit. Sambil menunggu 30 menit, kita bisa menyiapkan larutan berikutnya, Pak, yaitu larutan asam oksalat. Iya, apa itu fungsi asam oksalat? Nah, jadi nanti larutan asam oksalat ini akan bereaksi dengan kalium permanganat untuk melunturkan noda-noda yang ada pada dokumen. Oke, tadi kita sudah buat kalium permanganat. Sekarang kita akan membuat larutan apa lagi? Sekarang kita akan membuat larutan asam oksalat 6%. Oke, berapa banyak nih Mbak bikinnya kita? Untuk Aquades 1 liter berarti kita menimbang 60 gram asam oksalat. Kita timbang sebanyak 60 gram asam oksalat. Oke, ini udah ditimbang tadi berapa gram Mbak? 60 gram. 60 gram ya. Sekarang Lalu kemudian kita akan melarutkan asam oksalat ini ke dalam Aquades yang telah kita siapkan di sini. itu semuanya ya kita campurkan. Itu sampai diaduk ya, sampai. Betul, sampai larut, Pak. Jadi tidak ada. Tapi gampang ya itu larutnya. Kemudian setelah membuat larutan asam oksalat, kita buat apa lagi nih? Sekarang kita akan membuat larutan untuk deasidifikasi, yaitu magnesium karbonat. Oke, ini apa nih Mbak? Ini bubuk magnesium karbonat. Kita akan membuat larutan deasidifikasi. Kita akan menimbang magnesium karbonat sebanyak 50 gram, Pak. Kemudian kita larutkan ke dalam 20 liter Aquades. Sekarang, fungsinya apa nih kalau larutan magnesium ya, magnesium karbonat? magnesium karbonat ini digunakan untuk mengurangi keasaman pada dokumen. Sekarang kita timbang terlebih dahulu. Selalu ya ditimbang itunya, zatnya ditimbang, lalu kemudian setelah ditimbang Kemudian kita masukkan ke, ini saya buka berarti ya. ya, Oke, campurkan ke Aquades yang sudah disiapkan gitu ya. ya. Baik Pak, kalau sudah kita harus mengaliri larutan ini dengan gas karbon dioksida selama kurang lebih 2 jam agar larutan magnesium karbonat berubah menjadi magnesium bikarbonat dan dapat berfungsi sebagai larutan basa. Oke.
Lanjut ya, di sini tabung gas karbon dioksidanya ya. Lalu kemudian dimasukkan ya selangnya. Lalu Kita nyalakan gas CO2-nya agar mengalir ke larutan. Nah, untuk gas yang sudah mengalir itu ditunjukkan dengan adanya gelembung. Kemudian kita menunggu selama 2 jam agar larutan berubah menjadi magnesium bikarbonat. kita kembali lagi ke rendaman kalium permanganat ya. Iya. Sekarang ini karena waktunya sudah 30 menit, dokumen yang ada di dalam kalium permanganat ini akan kita angkat, Pak, untuk di-rinsing selama 5 menit pada air yang mengalir. Nah, ini air apa ini yang digunakan? Air demineralisasi, Pak. Untuk airnya ini sendiri tidak mengandung logam di dalamnya, diperoleh dari sulingan air, mesin penyuling air. Oke, ini waktunya. Sudah 5 menit ya, Pak. Kita tiriskan kembali sebelum kita masukkan ke larutan asam oksalat yang tadi telah kita buat. Sekarang kita celupkan dokumennya ke larutan asam oksalat sambil kita tunggu. Nanti akan terjadi perubahan warna, Pak. Nah, tuh mulai kelihatan tuh warna kuning-kuningnya keluar ya. Iya. Setelah dari proses oksalat ya, lalu kemudian langkah selanjutnya? Ya Pak, ini kan dokumennya sudah bersih, sudah tidak ada lagi noda-nodanya. Kemudian kita akan rinsing. Tapi sembari menyiapkan air untuk rinsing, kita tiriskan dulu dokumennya pada rak pengering. Ya. Kemudian kita menyiapkan air untuk rinsing dokumen tersebut. Ini kita buang ya air bekas oksalatnya. Iya. Iya. Ya, sekarang kita rinsing dokumen kita, Pak. Dalam air mengalir selama kurang lebih 5 menit. Kemudian sekarang setelah 5 menit kita tiriskan kembali sambil menyiapkan larutan deasidifikasinya, Pak. Larutan deasidifikasi yang magnesium karbonat tadi ya. Oke. Yuk kita ke larutan magnesium bikarbonat. Iya, Pak. Nah, setelah 2 jam dialiri dengan gas CO2, sekarang kita matikan terlebih dahulu aliran gasnya. Oke, udah ya? Iya, sudah. Udah. Kemudian kita tuang ke sink. Kemudian kita tuangkan larutan deasidifikasinya ke dalam sink. Oke, ini kan sudah dituang semua ya, Mbak. Terus Iya. apa ini? Ini indikator universal, Pak, untuk mengecek keasaman dari larutan deasidifikasi yang sudah kita buat. Caranya? Caranya kita celupkan ke dalam larutannya. Kemudian kita tunggu selama kurang lebih 5 detik. Lalu kita cocokkan dengan parameter yang ada pada kemasan. Oke, berarti hasil pH-nya udah sesuai ya? Ya. Berarti larutannya sudah siap untuk menurunkan keasaman dokumen. Oke. Langkah selanjutnya adalah? Selanjutnya kita rendam dokumen yang tadi ditiriskan dalam larutan deasidifikasi selama
1 jam. Selama 1 jam. Nah, berarti ketika dicelupkan nih ada proses pengurangan pH begitu ya? Betul Pak. Penambahan. Oh, penambahan. pH. Iya. Setelah 1 jam proses perendaman, kemudian lanjutnya apa tuh? Sekarang kita tiriskan kembali dokumen, kemudian selesai. Dokumen siap untuk dikonservasi atau di lining. Nah, kalau ditiriskannya di rak pengiring ini kira-kira prosesnya berapa lama? Kita tunggu kurang lebih selama 24 jam ya Pak, dengan suhu ruangan atau kering angin. Baiklah, kita akan melanjutkan proses selanjutnya. Sebelumnya kemarin itu telah kita lakukan proses bleaching, rinsing, dan macam-macam ya, lalu kemudian ke rak pengering begitu ya. Lalu Terakhir kemarin sudah kita keringkan dokumennya Pak selama kurang lebih 24 jam. Sekarang kita akan melihat hasilnya. ya. Ini hasil dokumen yang telah di bleaching. Kalau dilihat secara kasat mata juga sudah terlihat ya Pak, nodanya lumayan banyak yang hilang, kemudian warnanya lebih cerah. Lebih terang seperti itu ya. Sebelumnya agak coklat. Sekarang sebelum kita mengakhiri proses bleaching ini, kita akan mengecek kembali kolorimetrinya seperti yang kemarin kita lakukan terhadap dokumen yang belum di bleaching Pak. Caranya sama, dibuka dulu pelindung sensornya, kemudian kita nyalakan. Setelah nyala, kita tempelkan. Kemudian kita tembakkan sensornya, akan keluar parameternya yaitu LAB. Lalu dicatat kembali ya. Ya, kemudian kita catat. Kalau saya lihat itu nilainya sudah berubah ya. Iya, nilainya sudah berubah Pak. Setelah melakukan pencatatan, lalu kemudian apa lagi nih Mbak yang bisa kita lakukan? Nah, setelah tadi data LAB-nya kita catat, sekarang kita masukkan data tersebut ke aplikasi Color Tools Pak. Bisa diunduh di Play Store yang ada di handphone Android. Oke, tolong jelaskan lagi tuh Mbak, apa? Color Tool. Color Tools. Oke. Jadi kita download aplikasinya. Setelah kita install nanti ini aplikasinya Color Tools. Kemudian kita masukkan data reference, ini adalah data yang sebelum di bleaching Pak. Ya. Jadi L-nya di sini ada 77,1, kemudian A-nya 6,8, B-nya 23,2. Ya. Lalu untuk LAB sampel ini adalah LAB yang sesudah bleaching. 90, kemudian minus 9 ya. minus 0,9, lalu B-nya 7,5. Selesai? Iya. Lalu kita tekan compute. Oke. Nah, Ya. ini keluar hasil Terlihat tuh reference ya, color hasil ya. itunya. Iya, terlihat perbedaan warna sebelum dan sesudah dilakukan bleaching. Warnanya menjadi lebih putih cerah ya, Pak. Iya. Oke, lalu sudah nih Mbak? Sudah, ini menunjukkan bahwa bleaching yang kita lakukan itu berhasil, Pak. Sebelum kita akhiri kegiatan praktik bleaching hari ini, mungkin ada suatu kalimat untuk menutup kegiatan kita di hari ini. Jadi bleaching ini memang merupakan langkah yang penting untuk menghilangkan noda-noda yang ada di dokumen kita. Tapi Sobat Pustaka, tidak semua dokumen itu dapat kita bleaching. Untuk dokumen-dokumen yang rapuh itu tidak bisa ya, karena nanti dikhawatirkan malah akan rusak ya Pak. Apalagi bleaching ini termasuk
langkah yang dapat mendegradasi selulosa yang Betul. ada pada kertas. Jadi kita harus pastikan dulu dokumennya kuat, kemudian apakah dokumen itu mengalami kelunturan terhadap larutan-larutan yang akan digunakan gitu. Jadi tidak sembarangan dokumen boleh di bleaching, Pak. Dan harus hati-hati begitu ya. Betul. Oke, terima kasih nih Mbak Widya atas ilmunya, berbagi ilmunya, lalu Ya. kemudian teori-teori praktiknya sudah dilakukan. Kita hari ini cukupkan untuk kegiatan bleaching. Jadi merangkum dari perkataan Mbak Widya bahwa bleaching itu sebelum dilakukan harus diuji dahulu. Jadi kita uji kelunturannya apakah dia aman atau tidak, lalu kemudian bahan perpustakaannya ini bisa atau tidak di bleaching seperti itu. Dan ini harus dilakukan oleh seorang yang ahli atau mengerti tentang reaksi kimia. Jadi tidak semua orang bisa melakukan. Setidaknya dia paham tentang reaksi yang akan terjadi. Dan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Mungkin sekian dari saya. Semoga di lain waktu kita dapat memberikan ilmu-ilmu yang lain ya Mbak Widya. Lalu kemudian sekian dari kami berdua. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.